Terasa 3 bulan telah berlalu. Hari ini Anton dan Syifa pindah rumah. Ya, rumah yang dibangun oleh Anton akhirnya rampung juga. Banyak orang yang gak percaya bahwa diam-diam Anton membangun rumah mewah berlantai 2. Bahkan di kampung itu, rumah Antonlah yang paling mewah dan luas. Banyak orang kasak-kusuk membicarakan Anton. Namun seperti biasa, Anton tidak menanggapinya. Memang benar, rumah yang Anton bangun masih satu kampung hanya saja. Selama ini tidak ada yang tahu bahwa rumah mewah yang dibangun itu adalah rumah Anton. Karena mereka mengira rumah itu milik Pak Lurah, orang terkaya di kampung ini. Tapi siapa sangka, pemiliknya adalah laki-laki yang mereka kenal sebagai laki-laki miskin dan pengangguran. Banyak yang bertanya-tanya, dari mana Anton dapat uang sebanyak itu? Namun ya, mereka hanya bisa berasumsi sendiri karena Anton malas untuk menjelaskan. Syifa sendiri merasa bahagia karena akhirnya tidak ada lagi yang meremehkan dia. Syifa memilih kamar lantai 2 yang ada di balkon. Tapi memang semua kamar di lantai 2 ada balkon semua. Hanya saja kamar Syifa langsung berhadapan dengan kolam renang. Sedangkan Anton berada di kamar utama yang paling luas. Tadinya Anton memberikan kamar itu buat Syifa. Tapi Syifa tidak mau dan akhirnya jadilah kamar itu menjadi milik Anton. Sedangkan di samping rumah ada bangunan yang tidak terlalu mewah. Dan bangunan itu nantinya buat karyawan Anton karena aplikasi yang dibuat juga sudah berhasil. Besok, Ivan juga akan pulang ke kampung. Mereka akan bekerja sama. Anton juga sudah merekrut beberapa karyawan untuk membantu dirinya mengelola aplikasi yang ia buat serta. Tak lupa, Anton juga merekrut 2 karyawan untuk membantu dirinya mengelola YouTube. Karena ia butuh seorang buat jadi kameramen, video editor, serta seorang buat pengelola blog yang sudah terkenal. Namun semua itu tetap di bawah arahan Anton. Anton juga sudah menyiapkan semua tempatnya. Tidak heran jika hari ini juga akan ada banyak orang yang datang membawa perlengkapan rumah yang sudah Anton dan Syifa pilih dari bulan lalu. Dan kini mereka bergotong royong menaruh barang-barang tersebut sesuai permintaan Syifa. Sungguh semua orang yang merasa iri dengan apa yang Anton miliki. Namun Anton tidak memedulikan itu. Bahkan Mike, Roy, dan Willy yang sangat membenci Anton berusaha menfitnah Anton dan mengatakan Anton mengira tuyul. Ada yang percaya dan ada juga yang enggak. Lagi-lagi Anton tidak peduli. Kini Anton dan Syifa hanya menikmati hasil kerja Anton selama ini dan berpikir bagaimana agar kedepannya usaha yang dikelola Anton bisa berjalan dengan sukses dan bisa bersaing dengan yang lainnya. Kak, menurut kakak gimana kalau kita pakai asisten rumah tangga? Tanya Syifa karena ia tidak mungkin membersihkan rumah ini seorang diri. Ya sudah, kamu butuh ART berapa orang? Tanya Anton. 2 saja buat bersih-bersih rumah dan masak, dan 1 lagi buat ngurus taman di samping, dan beberapa di depan rumah biar terlihat bagus. Kalau ngurus taman, biar nanti kakak suruh Pak Subur buat kerja jadi tukang kebun untuk bersih-bersih rumah dan memasak. Menurutmu siapa? Tanya Anton. Gimana kalau Bu Fatma aja? Kasian, dia hidup seorang diri. Suaminya meninggal dan dia tidak punya anak. Setiap hari kerjaannya cuma jadi buruh cuci. Gajinya pun tidak seberapa, ujar Syifa. Baiklah, biar nanti kakak yang urus. Makasih ya kak. Syifa pun memeluk Anton. Ia bahagia karena kini dirinya tidak lagi hidup di rumah yang sudah tidak layak untuk dihuni. Dan tidak ada lagi yang mengatakan kakaknya itu laki-laki miskin dan pengangguran. Sedangkan di luar sana, orang-orang terus saja bergosip tentang Anton. Aku tidak nyangka Anton bisa bangun rumah mewah berlantai 2 kayak gitu. Dengar-dengar ada taman dan kolam renangnya juga. Iya, aku jadi heran. Itu Anton dapat uang dari mana ya? Sampai banyak banget uangnya. Dulu sudah membiayai istri Yoyon dan melahirkan Cesar, membangun pengobatan Dewa, anaknya Pak Broto. Padahal biayanya nggak sedikit loh. Bahkan sampai detik ini, Dewa masih dirawat di rumah sakit kota. Dan sekarang dia bangun rumah mewah gitu. Aku pikir dulu itu rumah milik Pak Lurah. Siapa sangka ternyata punya Anton. Aku juga heran, bagaimana mungkin laki-laki yang kerjanya tiap hari di rumah bisa punya uang banyak gitu. Sedangkan yang lain kerja keras sampai lembur, malam belum bisa merenovasi rumah. Kok dia bisa bangun rumah mewah? Aku jadi curiga. Ada yang bilang Anton itu melihara tuyul. Masa sih? Tapi aku lihat Anton itu orangnya diem. Setiap hari Jumat selalu hadir. Aku kalau lewat di depan rumahnya kadang sering denger dia ngaji. Mana ada orang melihara tuyul, tapi yang melihara malah rajin sholat dan ngaji.
Apa nggak takut tuh tuyulnya dengar orang ngaji? Atau dia dapat warisan dari orang tuanya? Warisan apaan? Orang tuanya aja miskin. Apa Anton diam-diam punya usaha yang tidak kita ketahui? Aku malah pikirannya Anton itu maling loh. Siapa tahu malam-malam saat orang pada tidur, dia pergi buat mengambil uang di tempat orang kaya. Masa sih Anton itu maling? Anehnya, Anton itu makin hari makin tampan. Nggak kayak orang kampung. Kulitnya makin putih, tubuhnya makin bidang, dan terlihat seperti anak kota. Apa Anton sebenarnya anak orang kaya? Tapi bagaimana bisa? Jelas-jelas orang tuanya dari sini semua. Dari lahir di sini juga. Tapi kenapa aku merasa ada yang berbeda ya dari Anton? Tampangnya itu loh, makin tampan makin putih juga. Apa karena jarang keluar? Apalagi kalau aku lewat di depan rumahnya, pas dia keluar pakai sarung dan baju koko putih. Tampannya malah berkali-kali lipat. Kok malah bahas Anton yang tampan sih? Tapi emang makin kesini makin tampan sih. Sudahlah, jangan bahas Anton lagi. Bosan aku dengernya. Gimana? Nggak mau bahas dia. Lawang dia tiba-tiba pindah rumah mewah. Dia kayak orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Dan banyak lagi perkataan orang di luaran sana. Namun tidak ada satupun yang tahu apa yang dilakukan Anton selama ini. Bagaimana perjuangannya agar bisa seperti